Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat datang di konten baru Himagrin, yaitu podcast Himagrin dengan gue Bagas Laksita Tama yang akan mandu kalian dalam konten podcast hari ini. Dalam konten podcast Himagrin kita akan membahas beberapa informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi akademik dan non-akademik keteknikan pertanian hingga membahas informasi dan isu-isu terkini di bidang pertanian. Di sini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Ketua Umum Himagrin yaitu Hafiz Aryo Yudo Nusanto, Nusanto ya. bahasa lengkap deh ya bahasa lo. Oke. Dan di sini juga kita ditemani oleh Wakil Ketua Umum Himagrin yaitu Noval Fikri Revora untuk pembahasan kita kali ini yaitu membahas mengenai apa itu Himagrin dan apa itu kepengurusan Himagrin periode 2020 dan perbedaan dengan tahun lalu. Ya, yang pertama gue pengen nanya nih untuk semuanya apa itu Himagrin dan mari kita lihat seberapa besar pengetahuan kalian mengenai Himagrin. Ya, silakan yang pertama mungkin dari Ketua Umum Himagrin. Ya, Himagrin tuh mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Himagrin kan himpunan mahasiswa agricultural engineering. Kalau dilihat dari namanya itu himpunan, berarti fungsinya ya garis besarnya tuh menghimpun. Kalau misalkan menghimpun kan berarti kan kayak apa ya? Apa ya namanya, mengambil anak-anak yang khusus teknik pertanian doang. Cuman kalau fungsi yang benerannya itu tercantum juga di visi dan misi dari Himagrin sendiri. Yaitu yang pertama itu mewadahi dan juga yang kedua itu memberikan informasi. Jadi mewadahi, fungsi Himagrin itu mewadahi minat dan bakat dan juga sebagai penyalur informasi khususnya di bidang keteknikan pertanian. Dan Himagrin ini adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang keprofesian. Jadi kenapa kita di bidang keprofesian? Karena kita di keteknikan pertanian gitu. Jadi kalau misalkan berbicara organisasi itu ada banyak dan salah satunya kita ini bergeraknya di bidang keprofesian gitu. Kalau di bidang keilmuan mungkin kita tahu ada UKMPR, terus di bidang minat dan bakat mungkin ada UOR dan BESPER. Nah khusus Hima ini biasanya yang ada di Fakultas Pertanian itu biasanya bergerak di bidang keprofesian, dan Himagrin ini salah satu organisasi di bidang keprofesian yang yang jalannya itu ada di berdasarkan dengan keteknikan pertanian gitu. Kayak gitu Mas Bagas. Dan untuk asas dari Himagrin sendiri yang mendasar itu asas kekeluargaan. Jadi di Himagrin ini yang kita tonjolkan itu asas kekeluargaan dan juga berdasarkan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada tiga tuh Tridharma perguruan tinggi tuh, ada penelitian, pengabdian, dan juga pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ya benar tadi yang saya bilang. Ya, untuk selanjutnya mari kita lihat untuk hmm, Wakil Ketua Umum Himagrin. Silakan. Apa sih apa itu Himagrin gitu menurut Wakil Ketua kita? Silakan, Mas. Oke, ya. Assalamualaikum. Ya, Wow. mungkin pertanyaan terkait Himagrin itu apa ya? Ya, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan sepengetahuan saya aja dan menurut pandangan saya aja. Sebagai mahasiswa teknik pertanian, Himagrin itu apa sih? Kalau menurut saya sendiri, Himagrin ini ya benar apa yang dikatakan oleh Mas Apis. Himagrin ini merupakan himpunan mahasiswa bagi kita mahasiswa teknik pertanian seperti itu. Mungkin kalau bisa kita analogikan atau bisa pakai bahasa lainnya, menurut saya Himagrin ini sebagai rumah gitu, sebagai rumah kedua bagi kita Keluarga ya di gitu. di lingkup kampus keteknikan pertanian seperti itu, dimana dengan kita menganggap Himagrin sebagai rumah ini, Himagrin ini bisa dikatakan sebagai tempat kita untuk berproses dari nol, dimana proses yang kita ambil ini ya berupa apa ya, inputan bagi kita itu yang berupa ini sih apa sih
edukasi bagi kita terkait keorganisasian, yang dimana Imagrin sendiri kan bergeraknya organisasinya di bidang keprofesian. Ya mungkin seperti itu sih. Kalau bagi saya Imagrin itu merupakan rumah kita untuk berproses dari nol sampai kita benar-benar jadi lah seperti itu. Oke, oke. Berarti untuk pembahasan dari wakil ketua umum kita lebih ke arah pandangan berbeda, tapi Intinya sama. intinya sama Intinya gitu, Mas. sama sih Ya. kalau menurut saya. Lebih kekeluargaan ya. Mungkin untuk pembahasan apa itu Himagrin merupakan wadah ya, wadah buat menampung para mahasiswa Himagrin di bidang keteknikan pertanian, entah itu non akademik dan akademik. Di sini mempunyai pembahasan yang berbeda tapi intinya sama gitu ya untuk Ya. apa itu Himagrin. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai apa kepengurusan Himagrin periode 2020 dan perbedaan tahun sekarang dan tahun kemarin. Ya, silakan yang pertama untuk Ketua Umum Himagrin, silakan Mas. Oh ya, nggak mau dari wakilnya dulu nih. Ya, ya Tanya dulu mungkin aja. bisa dari wakilnya dulu nggak apa-apa. Bapak mungkin mau duluan. Oke, apa itu kepengurusan Imagrin periode 2020? Iya. Seperti itu Mas Bagas. Jadi di sini mungkin yang ditanyakan pengertian dari kepengurusan periode 2020 atau gimana tuh? Ya, pengertiannya, terus nama kepengurusan tahun sekarang itu bagaimana, dan perbedaan sistem kepengurusan tahun sekarang dan tahun lalu itu seperti apa, seperti itu Mas. Oke, ya. Kepengurusan periode 2020 ya, bisa dibilang kepengurusan Imagrin di periode 2020 ini apa ya? Mungkin menurut saya kita di sini sebagai tim yang dimana dinamakan pengurus di Himpunan Mahasiswa Agricultural Engineering atau Himagrin. Oke, oke. Ya, jadi di sini kita sebagai tim yang dimana kita bersama-sama melakukan teamwork lah, istilahnya teamwork, yang dimana itu untuk membuat atau Imagrin atau himpunan kita itu menjadi lebih baik lagi sih dengan adanya tim ini, seperti itu. Oke, oke, oke. Mungkin dengan adanya tim ini diharapkan makin banyak gitu gebrakan-gebrakan baru yang ada di himpunan kita sendiri, makin banyak kegiatan-kegiatan dan juga program kerja baru yang ada di himpunan kita sendiri. Nah, dan untuk kepengurusan Imagrin periode 2020 ini ya, di sini kita sebagai kabinet juga, dan nama kabinetnya sendiri yaitu Adika Laksya. Oke, keren ya. Adika Laksya. Itu artinya gimana Mas? Oh, ya, mungkin saya menjelaskan sedikit nih. Iya. Adika Laksya sendiri berasal dari dua suku kata, yang dimana itu Adika dan Laksya. Nah, kedua suku kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana artinya sendiri tujuan lebih baik, mempunyai tujuan yang lebih baik, seperti itu Mas Bagas. Jadi, Oke. kenapa di kepengurusan Himagrin periode 2020 ini memilih atau menjadikan nama kabinetnya itu Adika Laksya, itu dikarenakan bisa dikaitkan dengan artinya sendiri, mempunyai tujuan yang lebih baik, di mana arti tersebut itu bisa kita kaitkan dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana seluruh dunia yang kita tempati ini sedang dilanda dengan wabah virus corona ya, atau COVID-19. COVID-19 ya. Ya, jadi dengan mempunyai tujuan lebih baik ini diharapkan bisa bisa menjadikan kepengurusan ini itu lebih terarah aja tujuannya, dan dapat mengartikan mau dibawa kemana sih kepengurusan ini di saat adanya fenomena corona seperti ini. Jadi dengan mempunyai tujuan yang lebih baik itu kita bisa menentukan gitu kemana arahnya kepengurusan ini akan kita bawa.
Dan selain itu, ketika emang kita di suatu tim itu sudah mempunyai tujuan yang lebih baik, diharapkan juga dan dipastikan juga sih kita bakal menciptakan yang namanya sifat kekeluargaan, sifat keharmonisan, terus sifat apa ya, saling peduli. Karena di dalam tim kita tersebut kita sudah sama-sama mempunyai tujuan, yang dimana tujuannya itu baik lah, untuk memajukan Himagreen lah, seperti itu. Ya Oke, mungkin oke. itu sih kalau menurut saya. Siap, Mas. Siap, siap. Berarti di kepengurusan tahun ini kita harapannya lebih baik lah ya untuk dengan nama kabinet Adhika Laksya yang tadi ya. Ya, ya intinya seperti itu Mas Bagas. Oke, oke. Ya, untuk selanjutnya saya lempar kepada Ketua Umum Himagreen. Silahkan Mas. Apa itu kepengurusan periode 2020 dan perbedaan periode ini dengan tahun lalu seperti apa Mas? Oke. Ini biar santai, jangan manggilnya jangan ketum-ketum aja ya Mas ya. Siap, Manggilnya siap. Mas Apis aja ya. Mas Abis, siap. Iya, oke, biar enak. Oke, buat kepengurusan sendiri, sebenarnya tadi yang kata Mas Opal tuh udah bener ya. Terus kalau terkait dengan sama kabinet sendiri, mungkin boleh dijelasin tadi Mas Opal panjang lebar artinya. Mungkin pengen ngasih tahu mengenai kepengurusan Himagreen. Kepengurusan Himagreen tuh istilahnya adalah sekumpulan orang-orang yang menjalankan fungsi, visi dan misi yang sudah Himagreen buat. Jadi kalau namanya organisasi itu pasti ada orang di dalamnya, orang yang mau menjalankan. Sekarang organisasi udah punya tujuan, udah punya visi dan misi, tinggal kan pasti harus ada yang menjalankan gitu. Nah, yang menjalankan ini nih namanya kepengurusan gitu. Jadi uh, kepengurusan Himagreen itu buat periode ini ya orang-orang yang menjalankan atau yang bisa juga yang melanjutkan tugas untuk memberikan atau untuk menjalankan fungsi, merealisasikan fungsi dan juga melanjutkan visi dan misi yang Himagreen sudah buat kayak gitu untuk kepengurusannya. Terus udah jelas ya Mas Bagas ya, ada lagi yang mau ditanyain yang masalah kepengurusan? Cukup Cukup. Mas? Iya. Oke. Mungkin terus terkait juga kan tadi nama kabinet udah ya. Terkait perbedaan Himagreen dari yang tahun ini sama tahun kemarin. Iya, benar. Mungkin kalau secara kondisi dan situasi sangat berbeda ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat Himagreen yang tahun 2019, 2018, 2017 bisa dibilang sama. Mungkin tahun ini bisa dibilang agak hektik karena emang ya sangat berbeda karena emang lagi pandemi. Jadi perbedaannya sangat signifikan dan emang kalau bisa dilihat dari yang akan kita lakukan ke depan, kita akan lebih menyesuaikan proker dengan keadaan sih Mas Bagas itu. Kalau semisal memang keadaannya seperti ini ya kita akan berusaha buat terus mewadahi dan juga memberikan informasi ke anggota karena ya itu visi kita dan itu bisa dibilang tujuan kita gitu yang jadi landasan dasar kenapa kita mau berorganisasi dan kenapa di Himagreen gitu. Dan itu yang bakal kita lakukan gitu walaupun di kondisi apapun dan di situasi apapun ya kita harus bergerak gitu dan kita harus ada buat anggota kayak gitu. Dan itu yang beda dari yang tahun ini dan tahun kemarin. Jadi mungkin gebrakan baru yang mungkin terlihat kan nanti ada gebrakan ke depan kan mungkin akan mengikuti kondisi ya. Mungkin secara proker ada yang sama, ada yang proker baru. Tapi ada proker yang mengikuti kondisi sekarang jadi terkesannya kontennya baru, konsepannya baru. Terus untuk terkait yang baru-baru nih kayak kemarin gebrakan barunya kita udah melaksanakan forum dengan anggota. Nah, itu adalah salah satu kepengurusan yang memunculkan apa yang harusnya dimunculkan gitu. Membuat suatu hal yang sebenarnya harusnya dibuat oleh pengurusan sebelumnya dan ini mungkin bisa jadi kebanggaan buat kepengurusan kali ini dan ini gebrakan baru dari kami karena forum anggota ini sangat penting dan sudah tertuang di dalam AD dan ART. Itu sudah ada di ADRT dan dari kepengurusan yang lalu tuh mungkin dari saya maba, mungkin sebelumnya saya nggak tahu, dari saya maba sampai
detik ini baru kepengurusan kali doang yang mengadakan yang namanya forum dengan anggota untuk merumuskan atau menyepakati program kerja yang kita buat. Nah, itu cuma ada di kepengurusan kali ini. Itu mungkin gebrakan yang baru kita lakukan. Dan mungkin nanti ada proker-proker baru yang mungkin beda dari tahun kemarin, kayak misal ada proker seminar energi ya, mungkin nanti akan dilaksanakan oleh Litbang. Terus terkait proker juga ada yang memang kita hilangkan karena memang proker ini tidak relevan untuk kita laksanakan di saat kondisi kayak gini. Dan ada juga yang kita masukkan ke insidental karena prokernya ya tidak relevan untuk dilakukan, bukan tidak relevan. Kita lihat situasi dan kondisi di kepengurusan kali ini gitu, Mas Bagas. Jadi buat perbedaannya ya mungkin ada beberapa yang beda dan mungkin ada beberapa yang sama. Tapi gebrakan terbesar yang kemarin udah kita buat di forum dengan anggota. Mungkin nanti akan ada gebrakan-gebrakan ke depan yang bisa aja berbeda gitu dari tahun kemarin. Gitu Mas Bagas. Oke, berarti untuk kepengurusan tahun ini kita lebih revolusioner lah ya, dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan yang kita tidak bisa bertemu, otomatis beberapa proker dan kegiatan mungkin bisa terkendala ya dengan keadaan pandemi seperti ini. Yoi. Ya mungkin cukup sih dari saya. Mungkin Mas Opal mau pesan-pesan dulu nggak buat podcastnya nih? Kan podcast pertama ini ya, Mas Bagas ya? Yoi, kali aja deh yang mau pesen gitu Mas Opal buat yang mau dengerin nih. Oke, ya ini mungkin pesan singkat nih dari saya nih. Yoi, boleh. Silakan. Sekalipun motivasi buat kalian semua. Ya, jadi seluruh pendengar podcast ini, sekali lagi terima kasih ya sudah mau mendengarkan obrolan kita. Yoi. Ya mungkin di saat sekarang ini bisa dibilang kita benar-benar mobilitas kita masih sangat terbatas karena ada wabah yang melanda seluruh dunia ini yaitu COVID-19 gitu. Jadi apapun situasinya yang kita hadapi sekarang, kita jangan nyerah sama keadaan, pokoknya tetap semangat, tetap produktif, selalu ada pirintangan yang ada lah seperti itu. Jangan pernah menyerah sama keadaan sekarang. Oke, betul. Siap. Itu sih. Cukup, Mas? Ya. Ya. Cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengar. Dan terima kasih untuk para narasumber yang udah gue mau tanyain lah mengenai apa itu Himagreen, apa itu kepengurusan periode 2020, dan perbedaan periode sekarang dan periode tahun lalu. Terima kasih banyak untuk narasumber. Yoi, sama-sama. Sekian podcast Himagreen kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Himagreen dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go green. Go green. Go green. Ya. Bye-bye.